Masih di Fokus Terkini, masih bersama dengan sejumlah narasumber. Yang menarik tadi membahas terkait dengan sosok Kaisang, apakah ini juga setelah ada putusan MA kemarin akan maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Bang Nurdin, komentarnya apakah ini benar untuk melenggangkan jalur Kaisang menuju ke DKI? Ya, setiap kader yang, setiap masyarakat yang memiliki kemampuan dan memenuhi syarat, itu adalah punya kesempatan. Nah, Kaisang itu memang juga termasuk figur yang masuk dalam radar Partai Golkar, termasuk di Kim itu. Anak muda lah ya, sosok muda. Ya, sosok anak muda, fakta menunjukkan bahwa dia berhasil memimpin PSI dalam waktu yang singkat, dan saya yakin bahwa bukan hanya faktor Jokowi sebagai presiden, sebagai presiden, tapi tentu ada leadership, ada karisma, ada kemampuan. Dia bisa meningkatkan suara PSI 1,6 juta. Jadi kalau memang dia memenuhi syarat, ya, dan sekarang dengan emang kan memenuhi syarat itu Bu Ciko itu. Tapi belum tentu di DPR kan belum, apa namanya, di PKPU kan belum ada kesepakatan kalau nggak salah di DPR. Belum berubah kan PKPU-nya? Belum, sekarang masih tahap konsultasi. Nah, apabila nanti itu memenuhi syarat, Kaisang ini sosok anak muda yang patut diperhitungkan di Jakarta. Apalagi pemilih pemuda sekarang ini kan sangat tinggi di Jakarta ini. Nah, oleh karena itu maka, tapi saya apa dari saja Bunda itu adalah masih harus diuji dengan fakta-fakta nanti. Yaitu apa yang disampaikan kemudian itu adalah sesuatu yang harus begitu, beliau berperan begitu. Kalau bukan dia bukan pengamat gitu. Diuji fakta-fakta maksudnya? Ya, jadi harus diuji dengan fakta bahwa kalau misalnya ini RK tidak maju, maka tidak ada, apabila bergabung ini PDIP dengan PKS, maka tidak lawan yang berarti di Jakarta ini. Oh, tidak begitu gitu. Makanya analisa itu akan diuji oleh fakta nanti di suatu saat nanti. Kan kita lihat tanggal 27 November akan datang. Karena Kim ini pasti mempersiapkan kader dari mana pun, dari Gerindra, dari PAN, dari Golkar untuk membangun Jakarta, dan figur itu banyak itu. Sekalipun mungkin sekarang belum muncul karena kita masih bertimbang antara RK di Jawa Barat atau RK di Jakarta itu. Tapi pada saatnya kan pasti muncul. Dan itu tidak berarti terlambat. Karena dengan metode komunikasi sekarang yang sangat canggih, dengan medsos yang sudah mewarnai kehidupan demokrasi kita, maka itu tidak sulit untuk meningkatkan popularitas dalam waktu 1-2 bulan itu. Coba kita lihat sekarang, belum kita lihat ada baliho yang masif calon-calon gubernur Jakarta. Itu berarti semua masih memanfaatkan medsos itu. Dan memang kalau untuk meningkatkan popularitas sekarang tidak sulit, tidak seperti dulu, Bung Rey. Harus datang ketemu. Berbeda dengan misalnya di Sulawesi Selatan ya. Harus berkunjung ke desa-desa, ke kampung-kampung, bertemu rakyat, baru bisa kita kenal. Karena memang dalam memenangkan kontestasi itu harus populer dulu. Kalau populer tidak mungkin disenangi. Kalau tidak disenangi tidak mungkin dipilih kan. Itu teorinya seperti itu. Oke, menarik ketika Kim ini kan koalisinya besar begitu. Ketika nanti ada berebut posisi dari Cawagup, apakah mungkin salah satu yang ditawarkan sebagai jalan tengahnya nanti Kaisang sebagai Cawagup atau seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa Kaisang itu masuk radar di dalam proses rekrutmen oleh Partai Golkar. Tapi apakah nanti menjadi sebuah kenyataan? Kita lihat dalam proses ke depan, karena Golkar itu punya mekanisme tersendiri dan punya sistem yang sesuai dengan prosedur yang ada di Partai Golkar. Dan itu Pak Airlangga itu sangat taat asas dalam mengikuti proses tersebut. Oke, ke Bang Andi. Mas Adi, artinya kalau melihat sosok Kaisang ini, apakah juga Gerindra tertarik begitu untuk mengusung? Ya, pertama, bahwa kontestan ini adalah semua terbuka ya, Mas. Individu yang memenuhi syarat, tadi Pak Nurdin udah buka bahwa semuanya bisa gitu. Tapi kita ngelihat juga potensi kemenangan seperti apa. Gitu. Salah satunya diukur dari survei, ya. Kemudian dari visi dia seperti apa, pencapaiannya seperti apa. Jadi itu bisa terlihat dari depan. Gitu. Kemarin Bang Sandi itu saya katakan tadi ya, itu 0, ya. Tapi visi dia bagus gitu. Dia bisa memetakan permasalahan Jakarta apa. Pertama itu kebutuhan harga kebutuhan pokok, yang kedua lapangan pekerjaan. Dia drive itu jawaban terhadap 2 masalah itu bisa naik. Sehingga keluar OKOC, ya, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship, jadi 1 kecamatan 1 pusat kewirausahaan, yang sekarang mungkin udah nggak ini lagi gitu. Tapi itu jawaban dari problem yang ada di masyarakat Jakarta. Jadi nggak masalah survei Kaisang kan 3-4% kalau LSI begitu. Iya, kalau memang Kaisang memenuhi secara kompetensi dia bisa bisa memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah di Jakarta, ya kenapa tidak? Tapi saya katakan belum tentu juga. Dengan mungkin ada putusan MA itu terus otomatis kita terbuka lebar untuk Kaisang, enggak juga. Di koalisi kami tetap proses itu tetap kita lalui, Bang Jaya. Jadi enggak serta-merta langsung wah ini karpet terbuka nih buat putar-putar, enggak juga gitu. Jadi bagaimanapun juga kita tetap
memperhatikan lah beberapa individu-individu yang memiliki kompetensi ya, untuk maju di Pilgub gitu. Ya sekali lagi Jakarta ini pemilih cerdas, Bos. Ya, jadi tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi udah tinggi. Jadi nggak hanya sekedar figur dan juga tadi Bang Res sempat singgung bukan hanya soal politik identitas loh. Waktu itu kita sempat terpancing dengan itu, tapi setelah di zoom ternyata enggak. Kalau politik identitas, ini mohon maaf ya, AHY waktu itu tinggi, tapi enggak juga gitu. Berarti apa dong? Ya itu tadi, jadi program penawaran terhadap masalah-masalah yang di Jakarta ya. Jadi itu yang menjadi tawaran pertama, meskipun beberapa masyarakat tetap ada melihat politik identitas, tapi tidak satu-satunya yang menjadi bahan pertimbangan masyarakat Jakarta untuk memilih Pilgub, untuk memilih gubernur karena politik identitas. Enggak juga. Buktinya Ahok masih tinggi waktu itu. Jadi program-program itu yang ditawarkan oleh cagup-cagup, bukan politik identitas begitu Bung Rey? Tanggapan Anda? Ya, itu yang membuat keyakinan saya RK nggak akan bisa ke Jakarta dan Kaisang nggak akan dipilih sebagai calon wakil gubernur kalau pakai kriteria-kriteria itu gitu loh. Pertama rekam jejak. Mohon maaf, Kaisang tuh rekam jejaknya apa? Kalau mau mimpi PSI? Tadi ada kontribusinya begitu. Kalau begitu Pak Nurdin Halid lebih layak dong. Anies nggak ada rekam jejak. Anies nggak ada rekam jejak. Nggak ada di politik nggak ada. Sandiaga Uno jelas ada. Anda udah cerita tadi OC itu nggak datang tiba-tiba. Iya, tapi itu kan program lama yang digagas oleh Sandiaga. Tapi rekam jejak politik nggak ada, Bang. Iya, maksud saya rekam jejak dalam pengertian bahkan dalam rekam jejak sosial pun kita nggak dapat. Ya. Ada ya kan? Apa? Kaisang ketua partai. Iya, ketua partai iya. Kalau soal ketua partai kan Bung Nurdin Halid juga lebih dari ketua partai loh. Iya. Terus ukurannya apa dong? Nah itu makanya kalau Anda pakai ukuran yang kayak begitu menurut saya sih Kaisang nggak masuk. Saya katakan memenuhi individu, tapi tetap diuji dengan calon lain, Bang. Nah, bukan berarti Tapi ya, kasihan kita membicarakan Kaisang. Ini jarang-jarang nih gue belain Kaisang. Oh, nggak belain justru ya? Gue belain, kenapa? Ini dari tadi nggak menyebut bahwa PSI ini mempunyai 8 kursi di DKI Jakarta. Itu loh, itu kan bisa jadi game changer kalau tiba-tiba Kaisang bilang, tunggu dulu, iya kan? Gue mau ketemu sama PKS dulu. Dapat itu. Ya kan? Dapat itu tiket langsung. Itu yang saya mau tanyakan ke Bung Rey tadi. Kenapa Jaya hanya menawar, misalnya bicara Kaisang dengan Kim? Tapi kan apa tidak ada peluang Kaisang dengan Mas Anies? Kira-kira Bung Rey, Kaisang kalau dengan Mas Anies kira-kira seperti apa? Karena PKB kan menawarkan posisi Kaisang Mas Anies. Tadi kan kita udah sepakat. Pemilih Jakarta itu relatif melihat rekam jejak, melihat macam-macam dan seterusnya itulah. Kalau konteksnya itu ya nggak ketemu dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan itu wajahnya kan pembaharu perubahan. Sementara dia wajahnya kelanjutan. Itu satu. Yang kedua, apa yang diperebutkan kan Anies itu nggak akan ke Prabowo, ya kan? Berarti Kaisang masuk ke Anies dalam konteks untuk membawa Anies ikut dengan Prabowo. Emang PKS mau? Emang PKB mau? Anies minta ketemu Prabowo loh, Bang. Iya baru mau ada pertemuan. Ya kalau kita nggak tahu maksudnya apa. Iya, kita nggak tahu kan. Minta dukungan. Iya kan Nasdem aja ketemu kok. Dan soal itunya is okay kalau yang kayak begituan tuh, itu menurut saya. Nah, dalam konteks itu saya mengatakan nggak akan ketemu. Dan lebih parah dari itu, pemilih Anies akan kabur. Gitu. Kan saya sudah mengatakan tadi, basisnya Anies itu PKS. PKS itu jelas nggak suka dengan Pak Jokowi kan kira-kira gitulah ya. Mungkin bahasa nggak suka atau apa istilah. Artinya bukan pemilih Pak Jokowi kira-kira gitulah. Itu udah 2 kali pilpres dilakukan dan PKS itu nggak pernah milih Pak Jokowi. Pemilihnya PKS ya. Gitu loh kira-kira tuh. Pak Jokowinya aja mereka nggak pilih apalagi anaknya dong ya kan. Sebenarnya 3 kali. 3 kali. Kita 2 kali ini pilihnya Pak Prabowo sebenarnya. Dan begini sebenarnya Bung Jaya ya. Pak Prabowo itu 2017 kan mendukungnya Anies. Ya dengan Sandi tentunya. Nah, insting politik saya ya Anies mau ketemu Prabowo ini dalam rangka mensinkronkan program di pusat sama di Jakarta. Iya. Jadi Pak Prabowo ini kan orangnya rasional. Ya. Dia mantan militer, tentara, dia mau komandonya itu. Kalau dia ngomong A, ya di bawahnya juga harus A, nggak ada yang ngomong B. Artinya ya tadi ya dugaan saya pertemuan antara Pak Anies dengan Pak Prabowo dalam mereka mensinkronkan. Artinya kalau ini udah ketemu Pak, ya
tambah kuat nanti Anies. Gitu loh. Udah gampang ya. Apakah ada kemungkinan juga mungkin kalau diterima? Makanya kita udah mengendus-ngendus ini ya. Udah tambah kuat. Makanya kita tadi ikan gabus ikan cepat. PKS makin makin cepat makin bagus, ikan cepat ikan bagus. Ya, kalau orang mau ketemu tetap ya itu diserahkan ke mereka. Nah, iya. Kita belum Pertemuannya tentu. apa begitu ya? Apakah mungkin Mas Anies nanti mungkin jadi menteri aja, nggak usah maju gitu? Ini kan kemungkinan. Enggak, siapa kalau mungkin? kita dengar penjelasannya tadi, Anies itu mau ketemu dengan Pak Prabowo dalam rangka mensinkronkan. Mensinkronkan. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan. Apa Pertama, Anies yakin betul bahwa dia akan jadi gubernur, sehingga perlu sinkronisasi ke Pak Prabowo. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, beliau mengatakan siap loh kerjasama dengan Pak Prabowo, kira-kira begitu. Iya. Tapi ada efek yang ketiga. Apa efek ketiganya? ketiganya? Dengan begitu Pak Prabowo jangan keras-keras dong dengan Anies nanti di pilkada ini, ya kan? Oke, Boleh posisinya dekim, tapi dengan Aniesnya tetap lemah lembut. Kira-kira begitulah. Tapi untuk 2029, kira-kira Anda baca kalau bisa misalnya saja mereka bersaing. tetap akan Bisa bersaing? saja bersaing. Kemungkinan? Iya, Oke. bersaing. Nah, oleh karena ini kan versinya PKS tadi. Kita membaca versi PKS itu dalam 3 makna itu. Tapi apakah Pak Prabowo melihat makna yang lain kita nggak tahu. Ya, ya. Jangan-jangan Pak Prabowo melihatnya oh ini kesempatan nih mengatakan bahwa Anies pun sebetulnya pengen sama gue gitu. Bisa juga. Dan itu bisa membuat nama Anies agak sedikit tercemar di Jakarta khususnya kepada mereka yang kemarin memilih perubahan tidak memilih keberlanjutan kan. Jadi ini saling tanda kutip saling himpit lah. Nah, himpitan siapa yang paling kuat nanti kita lihat setelah setelah mereka bertemu. Dan besar kemungkinan dugaan saya nggak akan ketemu. Kayaknya begitu. Nggak akan ketemu gitu ya. Anies juga tidak dalam posisi yang serius mau saya ketemu dengan Pak Prabowo. Oh. Bacaan saya ya. Bacaan Bung Rey. Karena tidak ada satupun kepentingan yang urgen untuk membuat Anies ketemu dengan Pak Prabowo. Kalau konteksnya menaikkan elektabilitas jelas pemilih Prabowo bukan pemilihnya Pak Anies. Gitu. Tapi kalau konteksnya melembutkan agar Pak Prabowo nanti nggak ketat-ketat boleh jadi. Bung Rey, dalam politik itu komunikasi itu penting. Oh iya penting. Dan Setuju dalam saya. politik itu tidak ada Tapi tidak ada dengan- musuh yang Betul. yang abadi. Itulah makanya dengan Anies mengatakan saya ingin ketemu dengan Pak Prabowo, itu udah komunikasi politik. banyak orang termasuk saya mungkin muda juga tidak pernah menyangka Pak Prabowo bisa nyatu dengan Pak Jokowi. Iya. Yang begitu kerasnya pertarungan 2014 Betul. dan kemudian bisa nyatu. Nah, itulah kondisi bangsa kita yang sangat baik. Ketika semua pertarungan telah selesai, elit itu bisa bersatu. Dan Iya, sekarang iya. menurut saya kalau saya bukan kalau elit politik itu selalu bersatu, kebersamaan muncul, demokrasi semakin baik dan tercerahkanlah demokrasi rakyat itu. Iya. Elitnya bersatu, tapi Bukan, masyarakatnya jangan- belum nggak bersatu begitu. Bersatu dalam perbedaan itu penting. Betul. Ya kan, jangan bersatu seirama semua. Nggak penting lagi demokrasi, mau seirama semua, nggak ada alternatif ya kan. Bersatu dalam konteks yang membangun kalau bangsa. kita Ya, berbicara Bang Nurdin soal komunikasi, yang dilakukan Anies itu komunikasi politik, iya kan? Tinggal justru sekarang yang direpotkan Pak Prabowo mau terima nggak pertemuan itu? Apakah ada kaitannya restu dengan Pak Jokowi? Apanya? Bung Rey? Ya itulah makanya kan sekarang yang kelihatan direpotkan ini adalah Pak Prabowo kan? Karena Anies sudah minta jadwal untuk ketemu. Kan tinggal menunggu jawabannya Pak Prabowo apa. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi harus minta restu dulu ke Pak Jokowi, begitu? Itulah bagian dari komunikasi politik. Anies justru sedang menaikkan citranya. Oh, oke. Jangan-jangan Anies tidak dalam posisi yang sebetulnya benar-benar ingin ketemu, tapi bagian dari komunikasi politik itu. Sama seperti Gibran, mohon maaf, tidak pernah mau mencabut KTA-nya. Setelah dia dicalonkan sebagai calon wakil presiden, nunggu PDI Perjuangan yang nurunin. Karena ada hitung-hitungan politik di situ kan. Oke. Kalau ia cabut sendiri, negatifnya ke dia. Ya. Tapi kalau PDI Perjuangan yang nyabut, negatifnya ke PDI Berarti Perjuangan. Gibran cerdas dalam berpolitik, kan? Ini komunikasi politiknya gitu lah maksud saya. Bung Rey, berarti Mengakui ya. Gibran itu cerdas dalam berpolitik ya. Siapa? Gibran itu. Cerdas. Dengan Ya. strategi tadi berarti cerdas dalam berpolitik kan? Belum tentu cerdas. Cerdas berpolitik itu kan konteksnya adalah positif ya kan. Itu menurut saya. Kalau nepotisme itu nggak ada positifnya. Loh, Ini kan komunikasi politik. Komunikasi politik ya. Iya, komunikasi politik dalam konteks Oke. itu. Nah, sekarang situasi itu mungkin dilakukan juga oleh Anies. Apakah Anies dalam kondisi yang benar-benar ingin ketemu?
ya dia bisa mengatakan iya gitu. Tapi dengan dia mengucapkan itu saja pun, gitu loh kira-kira kan, ada pengertian dari diharapkan dengan begitu imbas politiknya dari pemilih Pak Prabowo nggak terlalu keras kepada Anies Baswedan gitu. Baik. Berarti Gerindra dalam hal ini Pak Prabowo masih nunggu restu Pak Jokowi atau masih menimbang-nimbang? Kalau soal saya nggak tahu. Restu nggak ada. Saya kira ya tinggal kita nggak tahu ya dari tim karena jadi perlu mungkin Pak Prabowo juga menimbang-nimbang ya, menyusun jadwal ya, apakah tepat ya sekali lagi. Saya setuju dengan Bang Rey kalau ini komunikasi politik ya, bagaimanapun juga kan ini kedua tokoh yang sempat bersaing di Pilpres gitu. Ternyata pengen minta ketemu. Sebenarnya Mas Anies tuh sempat ngomong waktu di KPU, tuh ngomong sama Pak Prabowo waktu penetapan, gitu. Cuman ya waktu itu obrolan-obrolan yang singkat ya kita nggak tahu juga isinya apa gitu. Sudah disampaikan. Kalau dilihat di TV itu kelihatan tuh panjang sekali Mas Anies ngomong. Pak Prabowo cuman iya gitu pada saat penetapan ya. Iya. Ini kan mengingat saya dengan gaya komunikasi politik yang dilakukan oleh Kaisang sebelumnya. Kan Kaisang saya kira sekitar 1,5 bulan yang lalu mengatakan ingin ketemu dengan Anies Baswedan kan. Berulang kali ya mengatakan itu dan siap kalau dipasangkan dengan Anies Baswedan. Nah itu. Kan Anies repot jawabnya. Coba dia mau jawab apa? Oh ya saya juga siap dipasangkan dengan Kaisang. Emang PKS mau nanti? Kan kira-kira gitu, ya kan? Dan repot sendiri, gitu. Singkatnya? Sampai kemudian Kaisang sendiri mengatakan saya nggak mungkin dengan Anies Baswedan. Dia sendiri yang mengatakan itu. Tapi komunikasi politiknya udah dapat, dia naik. Sebagai bahan perbincangan saat itu, orang bertanya-tanya, mungkinkah Anies sama Kaisang dipasangkan gitu ya? Lalu dijawab sendiri oleh Kaisang, tidak mungkin. Saya langsung ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, saya mengutip pernyataan dari peneliti BRIN, Lili Romli mengatakan Pilkada Jakarta lebih keras dibanding Pilpres. Karena tadi Bung Rey juga katakan 1-3 rasanya saya akan bergabung melawan Kim nanti siapa saja yang diusung. Keras atau tidak keras itu kita harus memandang dari sudut pandang. Kenapa? Karena kalau kita lihat figur-figur ini, menurut saya tidak akan keras Jakarta. Persaingannya ketat, euforianya tinggi, antusiasme masyarakat untuk memilih itu betul. Tetapi kalau katakan keras dalam pengertian apa? Keras dalam pengertian bahwa ada gesekan antar masyarakat, menurut saya tidak akan terjadi itu. Karena sekarang pemilih Jakarta sudah sangat cerdas dan kita sudah sangat berpengalaman ya. Pemilih yang lalu, Pilpres aman-aman, Pileg juga sangat aman. Jadi tidak mungkin, menurut saya tidak mungkin Pilkada Jakarta itu keras dalam pengertian negatif. Keras dalam pengertian pertarungan yang sehat itu mungkin terjadi. Karena figurnya yang membuat situasi itu bisa terjadi. Nah oleh karena itu maka Golkar memandang bahwa demokrasi kita itu yang paling utama rakyat yang berdaulat. Nah oleh karena itu pencerahan demokrasi bagi rakyat itu sangat penting bagi kita. Siapapun figurnya. Mau Anies, mau RK, mau siapa tahu juga AHY nanti dari Demokrat bisa maju, Bung Rey. Itu kita nggak tahu. Bisa saja. Nah itu dari Kim juga. Ya itu makanya tadi saya lupa tadi bahwa Demokrat juga punya banyak kader, termasuk AHY-nya. Dan itu bukan lupa kayaknya. Disimpan. Apa tuh kalau bukan lupa? Masa ketua partai besar begitu lupa ya. Atau tidak mau terulang seperti halnya 2017. Maksudnya menyebut bahwa itu ada potensi. Ada potensi. Dan itu kalau AHY maju Jakarta itu sangat bersaing. Sangat bersaing tidak hanya RK. Kita hanya bercakap RK dengan Anies kan. Padahal ada figur, AHY itu ada figur juga yang bisa kita andalkan untuk di Jakarta. Dan menurut saya kalau masa depan AHY itu cocok juga untuk Jakarta itu. Itu menurut saya. Dari Kim kalau ditanya dari Kim bahwa tidak ada lagi figur, ada gitu. Itu saya lupa tadi sebut itu. Baik, saya langsung ke Bung Ciko. Bung Ciko, mengingat waktu Pilpres dan Pilkada ini kan berdekatan begitu. Adakah mungkin potensi Pilgub Jakarta ini akan menduplikasi dari Pilpres kemarin atau apanya? Koalisinya mungkin sangat dimungkinkan. Tadi analisa-analisa dari Bang Rey itu juga menarik ya untuk dicermati gitu. Kalau kita bicara soal Kaisang lah misalnya gitu ya, apakah betul kita betul-betul akan langsung head to head itu juga belum tentu juga sebenarnya gitu ya. Kalau kita melihat Kaisang ini di PDI Perjuangan lebih ke terkait dengan kriteria tadi yang kita set untuk kepemimpinan di Jakarta. Dan memang kriteria itu Kaisang belum masuk. Tetapi kalau kita melihat Kaisang dari seorang sosok ketua umum partai politik PSI, nah ini masih bisa dimungkinkan ada komunikasi politik di antara kami gitu. Karena kerjasama politik di daerah-daerah lain itu kami sangat cair dengan berbagai partai, termasuk dengan Gerindra, termasuk dengan Golkar. Kader-kader Gerindra yang mendaftar di DPC maupun DPD
di daerah-daerah untuk mendapatkan tiket calon gubernur atau calon wakil gubernur atau calon bupati atau wakil bupati dan wali kota itu juga banyak yang ke PDI Perjuangan. Begitu juga kader-kader PDI Perjuangan yang mendaftar di kantor-kantor partai-partai lain. Jadi ini semuanya masih cair gitu. Jadi kami kalau terkait Kaisang tadi ya misalnya itu lebih melihat satu, kalau sosok Kaisang mungkin kriterianya tidak sesuai dengan apa yang sudah kita set sebagai untuk memimpin Jakarta. Tapi kalau kita bicara soal partai politiknya PSI yang punya 8 kursi, ya kalau memang Kaisang ini dan PSI bisa bersikap lebih menunjukkan kemandirian atau independensinya gitu ya, sangat bisa menjadi game changer, ya kan, bisa membuat ada calon ketiga dan lain-lain. Tapi ini menarik semua lah ya, saya rasa menarik untuk dibahas. Tapi kalau saya melihat dan berharap lebih ke harapan sih ya, lebih ke harapan bahwa pertarungan ini jangan sampai terjadi seperti apa yang terjadi di 2017 yang lalu, ya kan, sehingga ada gerakan 212 dan lain-lain. Itu harus kita hindari ya. Untuk kami dari kalangan yang bisa mengatakan merepresentasikan kaum nasionalis gitu ya, juga PKS yang merepresentasikan kaum Islamis juga harus juga waspada bahwa bila ada gerakan-gerakan yang ingin memecah belah gitu ya. Karena saya tidak pernah meyakini bahwa orang Indonesia yang asli gitu ya, tabiat-tabiat orang kita nih yang aslinya itu enggak seperti itu sebenarnya. Ya, kita bisa hidup berdampingan puluhan tahun gitu ya. Usia saya 51 tahun gitu ya. Saya tinggal di Jakarta hampir seumur hidup saya. Jadi saya bisa tahu bahwa nggak pernah tuh ada seperti itu sebenarnya gitu. Nah ini yang harus kita waspadai bahwa akan ada gerakan-gerakan di luar kita sendiri yang akan memecah belah. Dan harapan kami juga dari PDI Perjuangan ini tidak akan terulang lagi sehingga pertarungannya betul-betul pertarungan gagasan dan juga tentu kalau kita bicara primordialisme di seluruh belahan dunia pun itu terjadi lah. Ya. Di Amerika sendiri seorang presiden itu kalau bukan white Anglo-Saxon Protestan itu susah jadi presiden, iya kan? Ya, presiden Katolik cuma 2, Joe Biden sama John Kennedy gitu misalnya. Tapi kan intinya lebih ke situ aja gitu, nggak harus sampai bentrok dan lain-lain. Harapan kami itu. Harapan kita semua ya untuk Pilkada Jakarta khususnya agar tidak terjadi lagi polarisasi yang tinggi. Artinya strategi apa ketika mencalonkan sosok Mas Anies Baswedan agar tidak terjadi lagi seperti 2017, Bang Mapudun? Di Pilpres kemarin kelihatan ya, Pak Anies Baswedan bukan hanya didukung oleh kelompok agamis saja, ada Nasdem ya yang nasionalis. Bang Surya kurang apa nasionalisnya. Nah, saya melihat yang penting adalah masalah faktor incumbent di daerah itu. Ya, jadi kalau Anies Baswedan, dia kan incumbent di Jakarta. Artinya faktor birokrasi yang selama ini bekerja 5 tahun dengan Anies Baswedan ini juga akan berpengaruh. Ya, oh gue nyaman nih kerja sama Anies Baswedan, nggak diomel-omelin, nggak dimaki-maki, misalnya begitu. Dia punya keluarga, dia punya jaringan dan segala macam. Jadi walaupun dia bukan partai politik, tetapi sejatinya yang menyelenggarakan pemerintahan di suatu daerah yaitu birokrat-birokrat itu. Dan mereka punya keluarga, punya kelompok-kelompok, punya binan-binan, dan ini menjadi salah satu catatan penting buat ketika kita pilkada. Faktor kenyamanan birokrasi dengan calon kepala daerah ini menjadi poin penting supaya calon kita menang. Grassroots-nya? Biar aman, damai, nggak ada polarisasi. Oh, kalau masa itu kan masalah pemicu aja. Ya, dulu kalau nggak ada pemicu Ahok yang ngomong begitu, itu juga nggak akan terjadi. Itu kan masalah situasional. Sekarang itu insya Allah nggak ada. Di Pilpres kemarin juga kita nggak terjadi. Artinya ya di Pilkada ini juga kemungkinan besar tidak terjadi kalau saya lihat. Oke, saya langsung ke Bung Rey. Terakhir, Bung Rey, artinya apakah Anda melihat juga duplikasi di Pilpres akan dibawa ke Jakarta dan kira-kira potensi dari pelanggaran yang di Pilpres apakah mungkin akan terulang? Kita mulai dari identitas dulu ya. Politik identitas itu dikreasi sebetulnya. Dikreasi? Nggak muncul secara alami. Gitu. Itu dibuat. Gitu. Mengapa 2017 berapa kita Pilpres terakhir sebelum ini 2024 berarti 2019 hoax dengan identitasnya lumayan cukup kuat ya karena itu dikreasi, itu dibuat gitu. Tapi kenapa 2024 sepi? Ya karena nggak ada yang mau buat. Gitu. Kan sederhana itu lihatnya, itu tidak datang secara alami. Nggak ada masyarakat yang secara alami bekerja untuk membuat hoax gitu ya.
Karena itu mahal dan diancam pidana gitu. Dan nggak ada juga secara alami masyarakat kita yang mau mengagung-agungkan identitasnya. Ya itu dimunculkan gitu maksud saya gitu. Karena secara umum masyarakat kita itu toleran kok. Gitu. Itu disebutkan oleh Bung Ciko tadi pengalamannya di Jakarta. Tapi kalau dinaikkan ya akan jadi isu gitu. Nah oleh karena itu tidak ada jaminan di Pilkada 2024 ini isu ini nggak akan naik gitu. Nah itu yang menjadi catatan kita. Kalau ada yang mengkreasinya bisa naik gitu ya. Apalagi ditambah faktor-faktor lain kan gitu. Nah yang kedua saya khawatir betul ini nanti politik bansos ini. Gitu. Karena apa gitu? Dan termasuk politik uang. Karena apa gitu? Karena makin tipis definisi apa yang disebut dengan politisasi bansos dan juga politik uang. Ini kali pertama dalam pemilu kita ya, baik di Pilpres maupun di Pileg. Politik uangnya itu menurut temuan Bawaslu sedikit, tapi menurut para peserta gede banget. Betul kira-kira ya kan? Aneh gitu. Iya. Kalau Bawaslu sedikit catatan dia. Berarti Bawaslu ini tidak kerja baik ya? Saya nggak tahu. Ya kan sampai dibuat catatan oleh MK kan. Ini Bawaslu kerjanya apa aja kok politik uang ini nggak bisa diperhatikan. Gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Bahasa saya sedikit karena definisinya diperhalus. Gitu. Sehingga kemudian praktek-praktek yang secara intuitif kita mengatakan ini bagian dari politik uang, nggak bisa dinyatakan sebagai politik uang gitu. Nah, oleh karena itulah 3 hal ini yang saya khawatirkan tuh terjadi di pilkada itu, dan ini cukup ampuh ya mengubah situasi politik gitu ya, dan tidak ada penyelesaiannya secara maksimal. Di MK mereka mengatakan nggak bisa dibuktikan antara hubungan bansos dengan elektabilitas. Gitu. Di Bawaslu juga begitu, nggak bisa ditemukan apa yang disebut dengan praktek politik uang, meskipun kita menyadari praktek politik uangnya begitu banyak sekali menyebar di tengah masyarakat gitu. Bung Ray terakhir singkat saja, kemungkinan Anda prediksi berapa poros untuk pilkada Jakarta? Lagi-lagi soal Kaesang. Kalau Kaesang ada 2 poros. 2 poros. Jokowi dan anti Jokowi, nepotisme dan anti nepotisme. Kalau Kaesang tidak ada 3 poros. 3 poros? 3 poros. Siapa yang akan Kim membentuk? 1, ya kan, Anies 1, dan PDI Perjuangan 1. Tapi jangan lupa, kalau kemudian Anies tidak berkenan dengan Sohibul Iman sebagai wakilnya, kalau Kaesang nggak ada, bisa-bisa PKS sama PDI Perjuangan menyatu. Dan mereka nggak butuh figur, karena kekuatan mereka ada pada basis massa, pada basis pemilih gitu. Ya, kita tunggu dinamikanya masih cair. Terima kasih semua yang sudah hadir. Bang Ray, terima kasih Bang Ciko, terima kasih Bang terima kasih Bang Dudin, terima kasih Mas Adi, terima kasih sudah bersama kami. Dan saudara, demikianlah Fokus Hari ini edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.